Oke, di bagian planning tahap 1 di sini penulis melakukan observasi terhadap Bapak Agung Fatwanto selaku klien dari pihak PKSI UIN. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk memperoleh kebutuhan sistem. Karena di sini masih tahap planning. Kemudian selanjutnya Bapak Agung Fatwanto selaku klien dia menceritakan kebutuhannya. Di sini Bapak Agung Fatwanto menjelaskan bahwa kebutuhannya yang pertama yaitu pengguna sistem hanya ada dua, yaitu admin dan mahasiswa. Kemudian untuk proses bisnisnya, admin akan membuat penawaran beasiswa yang dapat dilihat oleh mahasiswa, namun penawaran beasiswa tersebut hanya dapat dilihat oleh mahasiswa yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Jadi misalkan kalau di beasiswa kan biasanya ada klasifikasi untuk IP kan, untuk nilai akademik. Jadi misalkan nih beasiswa A itu dia IP minimal 3,0, terus beasiswa B itu IP minimal 2,0. Jadi mahasiswa dengan IP sekitaran 2,0 itu cuma bisa lihat di beasiswa B. Sedangkan untuk mahasiswa yang nilai IP-nya di atas 2,0, di sekitaran 3,0, dia bisa lihat penawaran beasiswa A dan juga penawaran beasiswa B. Jadi di sini penulis melakukan pencatatan kebutuhan dari klien, di mana hasilnya yaitu kesimpulannya penulis atau si desain harus membuat dua sistem, yaitu untuk admin dan mahasiswa. Untuk proses bisnisnya, admin akan melakukan penawaran beasiswa. Namun mahasiswa yang dapat melihat penawaran tersebut harus difilter berdasarkan IP semester berjalan. Nah, ini tadi yang seperti yang dijelaskan pertama tadi, bahwa untuk proses bisnisnya admin akan memberikan beasiswa A dan beasiswa B dengan klasifikasi yang sudah dijelaskan di awal tadi di bagian ini. Kemudian untuk penggunanya yaitu ada admin dan mahasiswa. Otomatis di sini si penulis harus membuat dua sistem, yaitu admin dan mahasiswa, di mana sistem untuk admin dan mahasiswa akan saling terintegrasi. Demikian. Oke, dalam desain tahap 1 ini penulis sudah mendapatkan kebutuhan sistem. Lalu mereka melakukan proses perancangan interface yang dimana dilakukan oleh Mas Isna Nugraha selaku desainer PKSI. Lalu setelah mendesain, mereka mendapatkan beberapa interface awal sebagai permulaan sistem. Nah, setelah itu mereka berdiskusi desain database. Nah, dari diskusi tersebut, database akan dibuat menggunakan Oracle Database, dan untuk database tersebut menggunakan API atau Application Programming Interface. Coding tahap 1. Pada tahap coding pertama, penulis membuat aplikasi sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Penulis mulai membuat interface dari sistem dan membangun database yang dibutuhkan dalam sistem ini. Kemudian, penulis membuat pengolahan data beasiswa yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. Data beasiswa ini meliputi juga persyaratan yang dapat difilter oleh sistem maupun persyaratan biasa. Selanjutnya, penulis membuat fungsi untuk mengaktifkan atau menawarkan beasiswa yang ada. Setelah selesai dengan admin, maka penulis membuat fungsi pada interface mahasiswa agar beasiswa yang tampil sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Penulis juga membuat fungsi untuk mendaftar beasiswa tersebut. Testing tahap pertama. Pada proses testing tahap pertama ini, terdapat beberapa koreksi, seperti penambahan persyaratan yang dapat difilter oleh sistem, penambahan fitur riwayat untuk beasiswa yang pernah diambil, kemudian untuk halaman admin, ditambahkan fungsi penerimaan dan pembayaran beasiswa. Untuk halaman mahasiswa, ditambahkan fitur data pesaing, penerimaan beasiswa berupa database atau semacamnya. Pada planning dan desain tahap 2, penulis menganalisis kebutuhan sistem dari hasil testing tahap 1.
Setelah mendapatkan koreksi dan tambahan, selanjutnya penulis meminta bantuan desainer untuk merancang interface maupun database yang baru. Selanjutnya adalah coding tahap 2. Pada tahap ini, penulis melakukan pengaplikasian, perencanaan, dan perancangan dari tahap sebelumnya. Pada halaman admin, penulis membuat fungsi untuk menerima mahasiswa yang mendaftar beasiswa. Kemudian, membuat fungsi untuk pembayaran beasiswa. Setelah selesai pada halaman admin, penulis membuat fungsi untuk melihat data pesaing pada halaman mahasiswa. Oke, untuk testing tahap 2, pihak PKSI tidak memberi koreksi yang begitu banyak, sehingga pembenahan dapat dilakukan hanya dengan merubah sedikit kode. Sebelum sistem dapat diimplementasikan, pihak PKSI menambahkan satu fitur lagi, yaitu untuk merekap data penerimaan beasiswa. PKSI membuat satu fungsi di mana untuk merekap dan melihat siapa saja penerima beasiswa. Kemudian dapat dilakukan berdasarkan tahun akademik dan beasiswa yang dipilih. Setelah menambahkan satu fungsi, PKSI melakukan pengecekan secara menyeluruh. Dan setelah tidak ada masalah, program dapat diimplementasikan.